is it okay to having sex before marriage? So I gathered 10 of my friends, boys and girls, to see what they think about several statements of love and dating. Did they agree or disagree? Let's check it out. Okay guys, welcome to Ask Me episode 2. Do youngsters think the same about love and dating? Jadi hari ini kita bakalan bahas topik tentang love and dating nih. Halo guys, welcome. Halo, halo. 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 Oke, jadi di sini ada beberapa teman-teman. Di sini ada 10 teman-teman kita nih yang bakalan kita ajak ngobrol-ngobrol. Pertama ada halo Aldi. Halo Cherry. Oke, lanjut kita ada halo Dea. Hai Cherry. Oke, halo Raymond. Halo, Cer. Oke, lanjut ada halo Leon. Halo. Oke, halo Cikarin. Halo. Halo James. Halo. Halo. Oke, halo Hendy. Halo. Halo Fani. Oke, halo Yohan. Halo. Dan yang terakhir ada halo Ulan. Halo. Oke, sekarang kita udah pas ada bersebelas di sini sama aku, Cherry yang bakalan jadi moderator hari ini. Oke, jadi teman-teman, ini bakalan aku jelasin caranya buat kita beraktivitas, nggak beraktivitas juga sih, gimana caranya main game ini nih. Oke. Sekarang aku boleh mulai bacain soalnya, jadi kalian boleh off cam dari sekarang. Oke. Jam. Fokus. Nah. I'm more happy single than in a relationship. Oke, jadi di sini aku lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang agree dan ada 5 juga yang disagree. Berarti sama-sama ya. Ada yang lebih happy single, ada yang lebih relationship. Sekarang aku mau tanya James. Jam, kenapa kamu lebih bahagia pas ada pacar? Ya kesepian aja sih, Cer. Kalau single kan. Oh, kalau single kesepian. Karena ya jadi keseharian kita juga ada yang nemenin kan. Terus hidup kita bisa lebih teratur gitu. Soalnya ada yang ngontrolin kita gitu loh. Tapi tergantung situasi dan kondisi juga sih. Gimana ya, sebenarnya bener sih, ini tergantung kita ada di hubungan yang gimana. Tapi aku bandinginnya di hubunganku yang sekarang ini, aku lebih happy karena, apa ya, ketika aku punya pasangan, ya Allah, serius banget, ketika aku punya pasangan tuh kayak ada orang yang diajak buat berbagi, bisa, apa ya, cerita-cerita dan segala macamnya gitu, tentang kehidupan kita atau segala macamnya apa yang kita laluin. Walaupun waktu single tuh kita punya teman tapi nggak bakal seintens dan sedekat itu atau terbuka itu sama. Coba tanya Cikarin nih. Cikarin kan jawabnya agree. Kenapa nih, Ci? Sebenarnya depend sih. Relationship-nya tuh kayak gimana. Kalau misalnya itu toxic relationship nggak mungkin happy kan. Tapi kalau misalnya single tapi kita juga nggak bisa manage diri kita sendiri juga bakalan sedih kan. Jadi sebenarnya tergantung sih. Cuma kalau aku sendiri lebih agree. Karena kita tanya Dea nih, yang comblangin Wulan dengan pacarnya sekarang. Kenapa kamu jawabnya agree, Dea? Ini kan tergantung ke personality orang juga ya. Kalau aku tuh orang yang kayak seneng kayak misalnya lagi ngapa-ngapain terus kayak instan aja kayak event sini terus aku langsung pergi gitu loh. Sedangkan kalau menurut aku biasanya kalau ada untuk kayak harus ngabarin terus ntar kayak ya at least ngabarin lagi di mana gitu ya lah keluar gitu. It's possible for me to date someone without physical touch. Oke. Oke, kita tunggu Aldi nih. Sekarang yang disagree ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 disagree, dan 3 agree. Berarti yang agree itu mereka bisa kalau misalkan dating without physical touch, dan kalau misalkan yang disagree jawabnya nggak mungkin. Kita tanya dulu nih, yang cuma bertiga doang, kita dengerin dulu. Yo, emang mungkin ya? Kalau misalnya kita baru kenal, terus kita dating, nggak mungkin dong. Oke. Nggak mungkin kita langsung kissing, kita nggak mungkin langsung hugging, dan lain-lain. Kalau menurutku selama kita dating itu gak melulu harus tentang kissing atau dating, gak harus seputar itu terus sih kalau menurutku. Kayak banyak hal lain yang bisa dilakuin bareng-bareng, tapi kita nggak usah, atau bukan nggak usah sih, kayak gak butuh hal-hal tersebut gitu loh. Yes. Berarti bukan suatu keharusan, tapi sebenarnya bisa kalau enggak gitu ya. Aku bingung sih, Cer, mau disagree apa agree. Cuma tergantung orangnya lagi sih, tergantung ceweknya juga, tergantung cowoknya juga sih. Oke. Sekarang kita tanya Oremon, kenapa nih kalau misalnya dating butuh physical touch, kenapa tuh? Ya, kalau aku ngomong misal long termnya sih, kalau misalnya emang selama di relation itu nggak mungkin lah nggak ada yang namanya physical touch gitu kan. Udah kayak saling suka sayang itu kan pasti adalah pegangan tangan atau apa gitu. Coba kita tanya anak psikologi nih guys, kenapa Van? Kalau menurutku, ya itu depends balik lagi ke orangnya. Tapi kalau yang aku pelajarin di psikologi kan ada 5 love language kan. Nah, kalau pertanyaan Cherry tadi, kita udah masuk di dalam hubungan, terus kan hubungan ini bisa short term, bisa long term. Kalau misalkan hubungannya long term, aku yakin physical touch itu salah satu needs manusia. Jadi pasti kita aku nggak pernah pacaran, aku belum pernah. Tapi kalau aku pikir nggak mungkin kita nggak ada physical touch. Physical touch kan banyak ya, misal kayak pegangan tangan atau sekedar cuma kayak gini doang, itu kan pasti ada gitu di dalam hubungan. Nah, kalau menurutku kalau untuk long term pasti ada sih, nggak tahu ya. I can date someone from dating app. Oke, kita tunggu Aldi. Wah, unexpected banget sih. Kita ini menonjol banget sih yang warnanya biru satu-satunya, Van. Kenapa, Van? Kamu bisa, Van, dating seseorang dari dating app tuh bisa, Van? Walaupun sebenarnya aku nggak berkaca ke diriku sih, tapi aku lihat temen-temenku dan temen-temen bijiku kayak sebenarnya bisa dibilang bisa tergantung orangnya. Kalau misalkan dating app itu kan pasti ngelihat dari awalnya kan fisik, chat, kenalan-kenalan. Kalau misalkan emang sifatnya cocok, kenapa enggak gitu? Tapi harus ketemu ya, maksudnya nggak literally dari chat doang gitu. Aku nangkepnya gitu sih, maaf ya, nggak pernah pacaran. Apa? Oke. Kita lanjut. Leon, kenapa nggak mungkin? Kenapa nggak bisa Nggak gitu? mungkin. Kenapa ya? Soalnya satu, biasa kalau aku sendiri ya cari pacar, paling enggak temannya teman itu udah paling jauh. Jadi kalau misalkan dating app itu rasanya aneh, ya tergantung ya sesuai, bisa dibilang budaya orang-orang, pemikiran orang-orang masing-masing ya. Ini sih sebenarnya bukan dari pengalaman aku kalau nyari pacar kayak aplikasi gitu ya, kayak online. Cuma misalkan bahkan even nyari temen doang ya, temen yang kayak bahkan nyari temen tuh gampang banget. Itu kan aku kayak sering dapet orang yang aneh-aneh dan gak jelas gitu loh. Apalagi maksudnya bahkan untuk saudara teman aja udah kayak banyak orang yang gitu, apalagi buat nyari pacar tuh kayak aku udah kayak terlalu hilang harapan. Dan kayak udahlah, takut malah jadinya. Oke, ini kan yang disagree banyak banget. Tanya satu orang lagi, Aldi kenapa nggak bisa? Apa ya, mungkin karena kebiasaan dari dulu kali ya, nggak pernah pakai kayak gitu, nggak ada pengalaman juga. Terus tadi aku mau jawab apa ya? Dan malu mas, dan malu. Intinya itu sih nggak pernah coba, nggak pernah pakai juga.
Terus kayak masukin orang ke hidup kita kalau aku sih susah sih orang baru gitu. Oke, jadi ini ada case tadi nih. Misalkan ada case-nya tuh, if your boyfriend or girlfriend cheat on you, and they say sorry gitu. Misalkan mereka udah minta maaf. Nah, di sini pertanyaannya adalah, I will give them a second chance. Sorry, bukan pertanyaan tapi statement. Oke. Oke, ini masih menang yang disagree ya ternyata ya guys. Jadi kalian nggak akan kasih second chance. Sekarang aku tanya dulu nih, kalau buat kaum pemaaf, buat Johan, kenapa nih? Kamu kok bisa sih memaafkan partnermu yang udah cheat on you? Menurut gue sih gimana ya, orang tuh bisa berubah sih, tapi jangan terlalu berharap bahwa mereka bisa kita rubah gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan mereka juga bisa berubah dong. Iya, betul sih. Itu sih. Trust to someone is also gambling, guys. Sebenarnya tergantung masalahnya juga sih. Ya nggak sih? Kalau misal sampai bisa katakan ceweknya ketahuan ini, tahu kan? Ya pasti disagree lah. Okay. Tapi ya kalau masalah-masalah biasa ya udahlah, coba kasih kesempatan. Aku percaya kalau setiap orang yang cheating itu nggak selalu 100% tuh kesalahan orang yang ngelakuin itu. Karena pasti ada faktor-faktor lain kan, entah orang lain, entah bahkan dirinya kita sendiri mungkin juga ada. Oke. Sekarang kita pindah yang ke disagree nih. James, kenapa nggak akan kasih second chance, James? Takutnya keulang-ulang terus, Cer. Ya, takutnya aku kasih kesempatan kedua, nanti ada kesempatan ketiga, ada kesempatan keempat, itu nggak terus-terusan jadinya lah gitu. Karena apa ya? Misalkan kalau kita kasih kesempatan kedua, terus kesempatan selanjutnya, itu orang pasangan kita tuh bakal gunain, oh paling bakal dikasih kesempatan. Dan juga karena kepercayaan itu misalkan udah dibikin ya, sekali dihancurin kan susah buat kembali lagi. Jadi menurutku sih second chance dari aku sih nggak bisa. Ini mungkin relate sama beberapa orang yang udah pernah ngelakuin, guys. Jadi pertanyaannya adalah, I will do a long distance relationship. Jadi kalau agree kalian jawab LDR, kalau disagree kalian lebih prefer nggak LDR? Oke, tinggal tunggu Hindi. Kita lihat dulu nih yang paling menonjol di sini ada. Posisinya udah kenal dulu. Enggak, bebas. Pokoknya kamu tahu konsekuensinya sama dia bakalan LDR aja gitu. Susah ya? Oke, kita tanya dulu sama Leon nih. Kenapa disagree, Oh? Disagree sama LDR ya? Kenapa tuh? Apakah ada kenangan pahit? Ya, kalau yang tadi kan pertanyaannya ada yang tentang physical kontak ya. Itu possible apa enggak? Menurutku nggak possible. Sama kayak LDR lah. Kalau misalkan kita nggak pernah ketemu atau nggak pernah physical kontak, itu hubungannya nggak akan jadi. Menurutku ya. Walaupun misalkan baru kenal nih, lewat chat doang. Nggak ada ketemunya sama sekali. Itu ya nggak bisa ya. Nggak bisa jadi yang namanya hubungan. Untuk dibawa ke pacar ya. Kalau teman sih bisa pasti. Aku setuju sih sama Leon. Kalau misalnya memang dari pertama kita kenal aja udah mulai dari chat dan nggak pernah ketemu, menurutku nggak bisa deh kalau misalnya buat pacaran. Tapi kalau misalnya memang udah ketemu, terus tiba-tiba LDR karena sesuatu alasan, ya why not sih? Karena udah terjalin juga kan. Gitu sih kalau aku. Kalau bisa ya kenapa nggak dicoba? Misalkan udah ketemu ya. Kalau misalnya kalian nih pacaran, udah ketemu dulu nih, dan kalian posisinya udah pacaran, dan menurutku konyol aja sih ketika kalian nih putus cuma karena LDR. Terus kayak kalian harus terbuka lagi, harus kenalan lagi sama orang baru dan segala macamnya. Menurutku itu malah lebih nggak enak gitulah daripada
kita harus LDR, iya. Harus mulai lagi dari nol gitu loh. Kalian, is it okay to having sex before marriage? Oke. Oke. Sekarang yang disagree aku ngeliat ada 3 nih. Jadi kalian bakalan remain virgin sampai kalian menikah. Nah, sekarang aku mau tanya dulu nih sama Cikarin. Kenapa, Ci? Karena sebenarnya kalau aku sendiri aku kenapa punya pegangan gitu bukan karena aku tinggal di Indonesia, tapi mungkin lebih ke agama ya. Karena aku ya pegangannya itu. Mungkin lebih ke ini juga sih, kayak logikanya kayak dari having sex banyak dampak yang jauh lebih negatif menurut aku daripada pleasure-nya sendiri. Maksudnya itu cuma bisa dirasain beberapa saat doang kan, tapi kayak dampak negatifnya bahkan dari segi kayak penyakit gitu juga kan lebih gampang gitu kan, maksudnya lebih mungkin terjadi gitu. Kalau untuk aku sendiri sih aku belum bisa lihat aku di posisi itu sih, kayak having sex before marriage tuh aku belum bisa ambil keputusan lah. Mungkin enggak sih kayaknya. Lihat diriku kayaknya nggak mau, aku tuh orangnya nggak gampang percaya sama orang gitu loh. Even nanti aku misalkan tinggal di luar negeri gitu ya, kayak untuk aku susah, buktinya kayak sampai sekarang untuk membuka hubungan aja, hubungan berpacaran aja aku susah gitu loh. Aku menyadari diriku kayak gitu. Jadi kalau untuk kemungkinan bisa having sex nggak, kalau itu pun misalkan latarnya di luar negeri, aku nggak menjamin sih, kayak nggak menjamin mau, karena aku kalau susah percaya sama orang ini gitu. Oke. Nice mindset juga. Oke, kita pindah ke yang agree nih. Kan lumayan banyak nih. Mulai dari Yohan dulu deh. Kenapa nih, Yo? Kenapa is it okay gitu? Menurutku, seks itu bisa berupa tanda cinta, mungkin, bagi beberapa orang. Dan asalkan tahu risiko dan akibatnya, menurutku fine sih. Kan nih, kita sex before married. Menurutku itu nggak apa-apa. Soalnya misalkan nanti pas nikah baru seks, terus kita ada kekurangan apa daripada cerai, ya ngerti lah maksudnya gimana lah. Ya asal tahu resikonya aja sih, ya udah, kalau mau sama-sama mau ya udah oke sih kalau menurutku sih. Oke, sekarang nih aku balik pertanyaannya ke cowok. Kalau misalkan nih kalian dapet cewek udah nggak virgin lagi, kalian fine with that or not? Kalau yang jawab agree tadi. Fine-fine aja ya. Oke. Raymond? Fine-fine aja sih, cuman pasti kayak gimana ya, kayak gitu, tau gak sih? Fine sih, aku fine karena sayangnya ya bukan dia dari virginnya ya, tapi dari hatinya gitu. Sayangnya ya bukan dia dari virginnya ya, tapi dari hatinya gitu. Oke, nice one. Oke. Yang terakhir nih buat Wulan sama Dea, kenapa kalian jawab agree padahal kalian tuh perempuan kan? Maksudnya kayak perempuan yang paling dirugikan. Kenapa kalian jawab agree? Mulai dari Dea dulu, kenapa Dea? Sebenarnya aku ada pengecualian sih, kayak aku nggak peduli di negara mana, mau di Indo atau di luar, cuma aku lebih mikirnya I'm okay having sex before marriage, tapi lebih kayak sama tunanganmu. Tapi kalau misalnya kayak sama pacar yang bau-baunya bakal putus atau sama temen gitu enggak, cuma kalau kayak tunangan, kayak ya udah ada jelas bayangan kau bakal nikah, aku iya sih, kayak, karena kamu ntar bakal hidup sama dia terus gitu loh, dan at least kamu harus tahu kan itu juga bagian salah satu dari kehidupan pernikahan gitu kalau menurut aku. Kalau misalkan aku melakukan hal tersebut juga pasti sama orang-orang tertentu gitu loh, kayak yang dia bilang kayak ya udah sama misalnya tunangan atau calon suami atau segala macamnya itu, walaupun sebelum menikah kayak gitu. Oke, jadi di sini menang yang agree 1, 2, 3, 4, 5, 6 versus 9. 6 versus 3, maaf. Oke. Jadi thank you banget buat teman-teman yang ada ini udah join, buat agree sama disagree. Thank you for joining us me today. It's like hella fun. And hope you guys behind the screen also enjoy it.
So, goodbye. Bye. Thank you, Cer. Bye. Bye. Thank you.